Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sol Sepatu Ajaib, channel yang selalu membahas dan mengupas tuntas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu. Jika kawan-kawan menjahit sepatu, pasti ingin mendapatkan hasil yang sangat rapi ya. Contohnya contohnya seperti pada sepatu ini ya. Duh, jarum saya jatuh tadi. Contohnya seperti pada sepatu ini ya. Ini hasil jahitannya rapi dan yang paling poinnya itu adalah di depannya ini. Ketika kita ya menjahit di benang yang hitam ini ya, ini benang di sol yang hitam, kita memakai benang hitam. Tapi ketika sudah memakai eh, sudah mencapai ya atau sudah di sol coklat ya, sol coklat seperti ini, kita harus memakai sol yang warnanya coklat juga ya. Ini ya, warna coklat juga agar bukan solnya, benangnya ganti dengan benang yang warna coklat juga seperti ini agar hasilnya tuh rapi ya. Nah ini ketika sudah sampai di hitam, kita benangnya ganti hitam lagi. Dan ini ada tekniknya nggak sembarangan ya, agar kita bisa mengganti warnanya itu nggak sembarangan. Jadi semua itu ada trik dan caranya, tidak asal. Kalau kita asal hasilnya nggak bakalan serapi ini ya. Untuk caranya mari kita simak saja di meja pengerjaan. Nah ini contoh sepatunya ya yang tadi saya jelaskan ya. Ini di hitam, ketika mencapai sol coklat berubah menjadi benang coklat dan ketika mencapai sol hitam kita kembali ke benang hitam lagi. Dan caranya adalah seperti ini ya. Ini kebetulan sudah sampai ya. Ini yang satunya. Ini ya pasangannya. Ini sudah sampai di bagian mau sampai di bagian coklat ya. Ini masih hitam. Ini ya, benangnya masih hitam. Nah, caranya bagaimana agar di bagian coklat ini kita bisa merubah benangnya memakai benang warna coklat. Tapi di bagian dalam ini benangnya tidak terpotong ya. Ini benang dalam, benang yang ada di dalam sepatu ya. Ini benang yang di luar sepatu ya. Ini yang di dalam di luar. Gimana biar benang dalam ini tidak terpotong? Caranya kita hanya sambung bagian luarnya saja memakai benang coklat seperti ini. Ini teknik sambung luar ya. Kita hanya sambung di bagian luarnya saja. Caranya adalah di jahitan terakhir ini kita talikan atau kita simpul ya atau kita kunci ya. Ini di jahitan terakhir kita kunci. Kita kunci seperti ini ya. Di jahitan terakhir ya, di jahitan perbatasan atau pertemuan antara hitam dan coklat. Itu kita kunci ya. Ini di batas ya, di batasnya ya antara hitam dan coklat kita kunci. Nah, terus setelah ditarik seperti ini sudah terkunci, kita coblos lagi di bagian yang sama ya, di bagian yang pertemuan antara hitam dan coklat ya. Kita coblos di bagian yang sama. Nah, kita keluarkan. Nah, ini ya. Ini sudah keluar tuh ya. Itu sudah keluar ya. Nah, terus kita masukkan si benang ini, si benang coklat ke dalam lingkaran tadi, lingkaran hitam. Kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini. Terus kita tali satu kali saja. Nah, ini sudah ditali satu kali ya, seperti ini ya. Dan kita potong secukupnya ya, nggak usah panjang-panjang, secukupnya saja. Nah, ini segini cukup. Nah, ketika sudah kita tali, terus kita tarik dari dalam ya. Ini pegang dua-duanya ya, antara ujung dan pangkal ya. Kita pegang dua-duanya sampai si sambungan ini masuk. Nah, ini sambungan sudah masuk. Kita tarik bagian yang mau nanti kita menjahit dan sisanya ini kita potong sekitar jaraknya 1 cm ya, kita potong seperti ini dan ini kita sudah bisa menjahit pakai benang coklat ya. Ini kita bisa menjahit pakai benang coklat dan benang dalamnya tetap warnanya hitam ya, tuh benang dalam tetap hitam dan benang luar ganti coklat ya. Tadi cukup di tali satu kali saja ya. Karena kenapa nggak dua kali? Padahal dua kali itu lebih kuat
Karena kalau kita menali 2 kali, nanti di dalam itu akan terlalu besar sambungannya ya, yang menyebabkan sol cepat sobek. Kalau 1 kali kuat dan rapi, kita nggak perlu 2 kali. Nih ya, nanti di sini juga kita harus ganti warnanya hitam lagi. Caranya gimana? Caranya sama ya, cuman hanya beda warna benangnya saja. Nih ya, bentar lagi mencapai di benang hitam lagi ya. Siap-siap, persiapkan benang hitamnya. Nah, ini di coblosan terakhir. Terakhir itu antara warna coklat dan warna hitam di sini jadi ya. Ini di sini kita talikan lagi ya. Kita kunci. Di setiap kita mau ganti benang, kita harus kunci ya, pakai kuncian. Nah, setelah kita kunci seperti ini, sama seperti tadi, kita membutuhkan benang warna hitam ya. Tapi sebelumnya kita keluarkan dulu benang dalam yang tadi warna hitam. Nah, ini sudah kita keluarkan benang dalam warna hitamnya ya, ini ya. Nih, benang dalam warna hitamnya sudah kita keluarkan ya. Dan ini hitam ketemu hitam ya, hitam ketemu hitam lagi. Cukup 1 kali saja. Ditali 1 kali saja, terus masukkan. Nah, ini sudah masuk. Potong secukupnya. Dan ini juga harus dipotong 1 cm sama ya. Sisanya tadi. Nah, ini sudah dipotong 1 cm. Dan ini benangnya sudah kembali hitam lagi ya. Dari hitam, hitam-hitam, hitam coklat ke hitam-hitam lagi ya. Ini benangnya sudah kembali karena ini sudah di sol yang warna hitam. Dan kawan-kawan bisa lihat hasilnya. Hasilnya akan seperti ini ya. Ini dari hitam ke coklat ke hitam lagi. Lah ini nggak rapi ya. Masih ada sisa-sisa seperti ini. Nah, sisa-sisa potongannya ini harus kita rapikan. Sisa-sisa potongannya harus sesegera mungkin kita rapikan. Nanti takutnya lupa ya. Setelah kita menjahit lupa. Nah, ini ya. Sudah rapi. Sudah nggak ada bekasnya. Nah, ini juga harus kita rapikan. Rapikannya itu arahnya ke bawah ya. Jangan ke atas, jangan ke dalam. Tapi arahnya ke bawah. Karena biar nggak cepat lepas. Nah, ini dia ya. Ini sudah rapi, kalian bisa lihat sendiri. Itu ya, sudah tidak ada sisa. Dan benangnya berganti seperti ini ya, dari hitam ke coklat, dari coklat ke hitam ya. Oke kawan-kawan, jadi itu yang bisa saya share mengenai teknik sambung luar ya. Jadi yang disambung itu hanya di bagian luar, yang diganti benangnya hanya di bagian luar. Bagian dalamnya masih utuh, masih tetap memakai benang hitam ya. Semoga kawan-kawan paham dan semoga ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.